Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Akbar dengan NIM 23087119, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, untuk saat ini saya akan menjelaskan materi untuk UTS saat ini dengan pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Budi Santoso Wibowo MPDI dengan materi yaitu akidah dan akhlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu akidah, apa itu akhlak. Terutama saya menjelaskan arti akidah. Saya menjelaskan menurut istilah, yaitu adalah akidah secara istilah. Kata akidah bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa keraguan. Dan adapun secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan, kekuatan dalam diri manusia terhadap apa yang diimaninya. Selanjutnya, saya menjelaskan pengertian akhlak. Dan pengertian akhlak ada dua, yaitu secara bahasa maupun secara istilah. Menurut bahasa, secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperiwiraan, kesatriaan atau kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan atau penelitian. Baiklah, itu pengertian dari akidah dan akhlak menurut istilah maupun menurut bahasa. Untuk selanjutnya adalah fungsi dan peranan akidah dan akhlak. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa fungsi dan peranan akidah. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dua, melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Tiga, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. 5. Memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. 6. Memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengokohkan keimanan terhadap Islam. 8. Mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah fungsi dan peranan akidah. Untuk selanjutnya, fungsi dan peranan akhlak. Peran dan fungsi akhlak dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa akhlak mulia, manusia akan kehilangan kedudukan mulianya dan terlempar dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam. Lebih jauh, akhlak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berperan dalam kehidupan masyarakat, keluarga, dan negara. Tadi adalah peranan dan fungsi dari akidah dan akhlak dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam akidah dan akhlak dalam Islam. Terutama saya akan menjelaskan macam-macam akidah dalam Islam. Yang pertama adalah akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akidah tauhid asma wa sifat, yaitu adalah akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang biasa disebut Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180.
Tadi adalah macam-macam atau jenis dari akidah dan akhlak. Selanjutnya adalah macam-macam akhlak. Akhlak terbagi dari dua jenis, yaitu akhlak wadiyah, yaitu adalah akhlak wadiyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wadiyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak wadiyah adalah logika dan rasio manusia sendiri. Bagi anggota masyarakat yang melanggar akhlak wadiyah, ini lazimnya memperoleh sanksi dari lingkungan sekitar, kepolisian, atau dikucilkan oleh masyarakat. Macam-macam akhlak ini terbagi dua, yang tadi saya telah jelaskan. Yang pertama adalah akhlak wadiyah, yang selanjutnya ada akhlak Islam. Akhlak Islam mengatur akhlak-akhlak yang dilanjutkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan akhlak wadiyah, hanya beroleh sanksi dari manusia saja. Pelanggar akhlak Islam juga diancam sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya menjelaskan tentang macam-macam akhlak, dan akhlak itu terbagi dari dua jenis. Selanjutnya, akhlak Islam pun juga terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji dan akhlak mazmumah. Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah akhlak mahmudah atau terpuji. Akhlak mahmudah adalah sifat dan tabiat mulia dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Saking pentingnya akhlak terpuji ini sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seorang muslim. Sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh-contoh akhlak mahmudah adalah ikhlas, sabar, syukur, khauf atau takut kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, adil, amanah, tawadu atau merendahkan diri sesama muslim, bersyukur dan lain sebagainya. Itu merupakan dari akhlak mahmudah atau terpuji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak mazmumah adalah sifat dan tabiat tercela yang mesti dihindari seorang muslim. Saking buruknya akhlak mazmumah ini sampai-sampai Rasulullah menjadikan doa sebagaimana hadis berikut yang artinya diriwayatkan dari Khutbah bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan dan hawa nafsu yang tercela." Hadis riwayat Tirmizi. Contoh-contoh akhlak mazmumah adalah ria, tergesa-gesa, dengki, hasad, sombong, narsistik atau ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain sebagainya. Baiklah, ini merupakan akhlak Islam yang terbagi dua yang saya jelaskan saat ini. Dan selanjutnya adalah dalil akidah dan akhlak. Dan saya hanya menerapkan dua, yaitu yang pertama adalah dalil akidah, surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, laisal birra an tawallu wujuhakum qiblal masyriqil wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya dalil akidah
saya dapatkan surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya orang-orang yang beriman yang pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat ketiga. Itulah dalil akidah yang saya dapatkan. Sebenarnya lebih banyak, tapi saya menerapkan hanya 2 dalil. Untuk selanjutnya ada dalil akhlak surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzi hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Maaf, salah sedikit. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan selanjutnya dalil akhlak yaitu adalah surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang berbunyinya, yang artinya adalah jadilah pemaaf, perintah orang-orang yang makruh dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 99. Dan selanjutnya ada di surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil-dalil dari akhlak. Mungkin hanya itu bisa saya dapatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan membaca ayat atau arti-arti atau hadis. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.